2021-042. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang pengantar manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian terhadap orang lain, dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Manajer diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada menurut tingkatannya, yang kedua menurut tanggung jawab dalam organisasi, dan yang ketiga menurut bidang dan tugas. Sedangkan menurut tingkatannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tinggi atau top manager, dan menengah atau middle manager, dan yang ketiga ada bawah atau lower manager. Yang kedua ada menurut tanggung jawab dalam organisasi. Menurut tanggung jawab dalam organisasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada manajer umum atau general manager dan manajer fungsional atau fungsional manager. Dan yang ketiga ada menurut bidang dan tugas. Menurut bidang dan tugas terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada marketing manager. Marketing manager bekerja pada bidang yang berhubungan dengan fungsi pemasaran atau pengembangan produk baru atau promosi, distribusi, jaringan klien dan konsumen. Dan yang kedua ada financial manager. Financial manager yaitu terutama berhubungan dengan pengolahan sumber daya keuangan atau accounting, manajemen kas, dan investasi. Dan yang ketiga ada operation manager. Operation manager yaitu berurusan dengan penciptaan dan pengolahan sistem yang menciptakan produk atau jasa perusahaan, pengendalian produksi, pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, layout pabrik, dan pemilihan lokasi. Keempat ada human resource manager. Human resource manager bertanggung jawab untuk menerima dan mengembangkan karyawan. Human resource planning, recruiting and selecting employees, training and development, designing compensation and benefit system, formulation, performance appraisal system, and researching low performing employees. Yang kelima ada administrative manager. Administrative manager lebih bersifat umum, akrab dengan semua bidang manajemen daripada berspesialis pada satu bidang. Dan keenam ada other kinds of manager. Other kinds of manager yaitu sesuai dengan bidang usaha atau tujuan organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang Public Relation Manager. Public Relation Manager yaitu manager skill atau keahlian dari manajer. Keahlian dari manajer yaitu untuk memprioritaskan pekerjaan atau mengendalikan waktu, bekerja secara efisien, mendelegasikan pekerjaan secara tepat. Selanjutnya, apa saja sih tugas dari manajer? Tugas dari manajer yaitu manajer bekerja dengan melalui orang lain. Manajer mengabulkan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Artinya, bekerja tidak dengan cara sembrono. Manajer adalah seorang politisi. Manajer harus menjadi seorang diplomat. Manajer adalah seorang mediator. Dan manajer mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan atau planning. Pasti arti dari perencanaan? Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. Yang kedua ada fungsi dari perencanaan. Fungsi dari perencanaan yaitu yakni memilih arah yang paling tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga ada mengapa perencanaan harus dibuat. Setiap kita hendak mencapai tujuan dengan baik, berhasil dan berdaya guna, maka fungsi perencanaan menjadi penting. Dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perlu diterapkan atau direncanakan untuk menetapkan kedisiplinan, untuk melindungi kita dari hambatan dan memberi arah dasar untuk selalu menilai diri sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengorganisasian atau organizing. Pengertian dari organisasi yaitu dari bahasa Yunani adalah organon dan dari istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Ciri-ciri dari organisasi yaitu adanya
adanya orang atau kelompok kerjasama tujuan yang ingin dicapai. Macam-macam dari organisasi yaitu organisasi formal, organisasi informal, dan bentuk organisasi. Organisasi formal yaitu ada suatu sistem kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dan dikoordinasikan dengan standar untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada organisasi informal, yaitu organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meski pada akhirnya untuk tujuan bersama. Bentuk dari organisasi yaitu ada organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi garis dan staf, organisasi fungsional dan staf. Konsep dasar pengorganisasian yaitu dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerjasama atau organisasi tertentu, dan kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi, dan struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang berkaitan dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengorganisasian atau organizing. Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada departementalisasi atau pengelompokan kerja, pembagian kerja, perincian tugas dan pekerjaan. Baiklah, kita akan ke materi yang terakhir, yaitu tentang 4 pilar pengorganisasian. Pilar pertama yaitu pembagian kinerja atau division work. Pilar kedua yaitu pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Pilar keempat yaitu tentang penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi atau coordination. Terima kasih.